Teman-teman, kali ini kita akan bahas masalah masturbasi. Nggak usah deh nggak berisik, nggak usah kaget. Semuanya ini kita bahas dari segi edukasi. Jadi sekalian aja ajak orang tua, ajak kakek nenek di sini kita nonton bareng-bareng mengenai masturbasi. Isunya adalah apakah kalau keseringan masturbasi itu akan bikin lutut kopong? Sering banget denger kan? Ya nggak? Hampir semua teman gitu kan, hampir semua teman orang tua ngomong kayak gitu. Sekarang kita akan klarifikasi di sini. Apakah pernyataan bahwa masturbasi, keseringan ngocok itu bikin lutut kita kopong, ya nggak sih? Ataukah ini hoax atau disinformasi? Untuk informasi yang kompeten, kita akan panggil langsung seorang dokter sehingga bisa dijelaskan dari segi medis. Kita akan panggil setelah ini Dr. Anggi Juliana. Pantengin aja di Asikin Aja. Halo Anggi. Sekarang kita akan bahas mengenai masturbasi. Sorry. Yoi. Nggak risih kan? Enggak. Oke, kita bahas dari segi medisnya ya. Iya. Selain medis, ya tahu masing-masing lah ya. Betul. Ada masing-masing. Masing-masing. Kan banyak orang bilang bahwa cowok itu salah, masuk itu salah. Tapi kita mau tahu, ngelakuin juga semua orang gitu loh. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau dari segi medis itu salah nggak sih, atau dibenarkan nggak sih, atau nggak sehat nggak sih? Oh, oke. Kan kalau masturbasi itu berarti menstimulasi diri sendiri ya untuk mencapai kenikmatan. Kalau laki-laki mencapai kenikmatannya berarti keluarnya cairan ejakulasi tadi kan. Nah, yang di cairan itu nggak cuma cairan aja kalau di laki-laki, ada spermanya. Sperma itu nanti akan membuahi sel telur di perempuan. Nah, kalau kita masturbasi salah apa enggak? Sebenarnya enggak juga, karena betul kata kita dibilang, kita juga pernah melakukannya. Pasti dari mulai akhir balik sampai kapanpun nanti itu juga keluar. Hubungan seks juga maksudnya masturbasi, tapi kan itu ada rangsangan. Ada rangsangan dari lawan jenisnya misalnya gitu kan, ada kegiatan seksual misalnya gitu. Kalau masturbasi kegiatan seksualnya sendiri. Self service lah ya. Self service. Betul. Kelalaian. Kelalaian. Jadi lo ngelakuin sendiri, lo dapet nikmat sendiri. Kalau misalnya berbahaya enggak juga, itu bisa kalau di medis itu bisa jadi bahan pemeriksaan sperma sih buat melihat jenis sperma lo seperti apa, apakah ada sperma. Oh iya. Ada pasangan suami istri yang susah mendapatkan anak. Nah, cara pemeriksaannya salah satunya adalah laki-lakinya diperiksa spermanya, tapi tanpa hubungan seks, dia masturbasi. Nah, itu dibolehkan, kan ada catatan medisnya. Oke. Gitu. Jadi sama di ruangan tertutup, diberi rangsangan lewat mata, misalnya keluar suara, atau dibantu oleh istrinya, biasanya gitu. Tapi tidak ada penetrasi gitu. Keluarlah si cairan sperma dan akan diperiksa si spermanya. Kalau dari segi medis sih seperti itu, nggak masalah kalau memang ada tujuan tertentunya. Kalau cairan ejakulasinya itu bisa diproduksi setiap saat. 3 hari sekali itu dia memperbarui cairan semennya. Tapi kalau si sperma yang ada di dalamnya itu dia butuh waktu 3 bulan buat matang. Oh, 3 bulan buat matang? Iya. 3 bulan buat matang. Terus siklusnya dia 75 hari. Berapa? Siklus tuh maksudnya apa ya? Siklus si sperma keluar terus dia membentuk lagi itu 75 hari. Matangnya 3 bulan. Gitu. Jadi kebayang nggak sih lo udah nyiapin sperma lo udah matang, lo keluarin begitu aja. Terus tapi kalau dia habis itu sore yang main setengah matang belum keluar. Iya, kalau bikin kosong atau jumlahnya nggak memadai. Oh gitu. Atau bentukan spermanya bukan yang unggul gitu. Gitu kan. Jadi kalau yang keluar nggak sesuai siklus, Ya. itu sebenarnya bukan yang unggul berarti Betul. ya. Karena kan dia perlu mateng, dia perlu lahir, perlu keluar, Iya, mateng, iya. baru keluar, baru membawahi si saluran sel telur kita perempuan. Oke. Gitu. Jadi sayang buat kualitas sperma lu sih sebenarnya. Oke. Cairan ejakulasinya peduli amat, karena 3 hari sekali juga dia memproduksi. Cuma seandainya kita pasangan suami istri nih, terus lu pingin punya anak, tapi lu waktu dalam proses penciptaannya itu sperma lu bukan dalamnya siklus yang matang. Itu apakah akan ada hasil negatif antara susah hamil atau bahkan mungkin anaknya kayak nggak sempurna gitu? Kalau itu susah hamil bisa, tapi kalau sempurna belum tentu. Oh, jadi belum cocok ya? Belum tentu cacat atau ada kelainan atau apa. Itu kan berdasarkan DNA yang ada di sperma.
Oh, bukan berdasarkan kualitas sperma. Tapi gagal punya anak, misalnya gagal pembuahan bisa aja. Gagal pembuahan, itu efeknya. Iya, bukan genetik menyimpang, tapi gagal pembuahan. Jadi memang belum hamil. Oke, gitu. Jadi kalau yang pas Nuri mau hamil, itu jaga kualitas sperma tuh harus betul-betul dijaga. Waktu mau hamil, ya puasa 3 bulan ya. Nah. Tapi yang kita omongin sekarang adalah seandainya keseringan nih masturbasi, terlepas dari dia kualitas sperma yang nggak bagus, apakah akan bisa bikin lutut kopong? Kagak, ini lutut lu tuh padat banget. Jadi si tulang ini paha sama tulang kaki itu ada kayak batu sungai, batu kolam sungai gitu. Ya, yang bulat hitam polos. Nah, itu kayak gitu terpasang di depan lutut lo itu. Oh, ada kayak ini ya, kayak ada ini ya. Nah, di situ ada lagi. Jadi ada ya. betul. Jadi ada satu tulang yang besar, tulang yang di bawahnya, sama ada kayak batu pasir itu loh, batu sungai. Ya, Kan hitam yang ya, kayak itu menempel di sini. Dan itu keras, kompak gitu bentuknya. Ya, Jadi nggak mungkin kopong, mau diapain kopong? Nggak, maknanya kopong gimana sih, jadi kosong gitu ya? Iya, kopong tuh kan kosong kan? Iya. Dan sementara struktur tulang lu tuh padat banget, nggak mungkin kopong hanya karena lu masturbasi sehari 3 kali. Cuma ini itu seandainya ada faktor lain selain masturbasi, beneran bisa kopong nggak sih? Enggak sih. Jadi yang namanya bagian apa nih, kneecap di lutut ini nggak akan pernah bisa kopong. Enggak. Ya, oke. Jadi maupun dari masturbasi mau apapun. Lu kopong kosong, tong-tong bunyinya kayak gitu enggak? Oke. Tapi kalau ada penipisan tulang itu kan maksudnya kayak aki-aki osteoporosis, nah itu apa namanya berkurang nilai-nilai tulangnya, mineral tulangnya, tapi nggak sampai bunyi pong-pong. Oke. Berkurang nilai tulang gimana sih dia? Kan ada itunya. Itu tulang tuh kayak spons Ya. cucian. Oh. Nah, si kalsiumnya itu kalau dia makin tua, nanti dia makin bolong, makin rongganya makin besar. Oh, itu kalau bilang kopong. Nah, kalau ya. misalnya rongganya makin besar, berarti lu tahu sarang lebah nggak? Tahu. Nah, pembatasan sarang lebah itu makin tipis, jadi kalau misalnya dia jatuh atau patah, makin rentan. makin rentan. Oke. Itu makin susah sulit untuk penyembuhannya. Oke, tapi itu gara-gara usia kan? Iya. Bukan gara-gara masturbasi. Oke. Beda lagi. Oke. Intinya apa? Kalau tua jangan masturbasi. Oke, jadi gitu ya. Udah fix ya. Berarti dari penjelasan ini secara medis nggak mungkin yang namanya lutut tuh kopong selain dari faktor usia. Masturbasi tidak akan seberapa pun seringnya sampai ukuran cairan juga, itu nggak mungkin bisa bikin lutut lu kopong. Jadi fix, isu mengenai masturbasi bikin lutut kopong adalah hoax. Jadi menurut teman-teman gimana? Masih berpandangan bahwa masturbasi itu salah atau secara medis itu nggak apa-apa? Mungkin masih belum percaya kalau masturbasi itu nggak bikin lutut kopong. Atau mungkin teman-teman ada saran, ide lain mengenai isu-isu yang dianggap palsu atau hoax yang butuh kita bantu klarifikasi. Kalau ada komen, langsung aja isi di kolom komentar di bawah. Kalau requestnya menarik, kalau ide yang menarik, pasti akan kita tanggapi. Jangan lupa pantengin terus, asikin aja. Kalau teman-teman ingin melihat isu hoax atau disinformasi berikutnya yang akan kita klarifikasi. Semuanya di sini bersama kami di Asikin Aja.